Hai guys, sekarang udah ada di Neng Tanya. Sekarang Neng Titi udah ada bersama bintang tamu kita yang cantik, Mbak Samara nih, politis yang muda kita ya. Nah, Neng punya beberapa pertanyaan yang mau ditanyakan langsung ke Mbak Samara nih. Siap? Siap. Siap. Mas Samara, Mas Samara suka main futsal nggak? Suka sih main futsal, walaupun nggak jago tapi suka. Bola juga suka? Suka banget. Nah, Mbak Samara punya pemain favorit nggak? Yang luar atau lokal? Kalau misalnya luar, pemain favorit sih saat ini Sergio Ramos. Sergio Ramos. Kalau luar ya, karena aku fans Madrid. Tapi kalau lokal sih, dulu tuh aku ngefans sama 2 orang, Irfan Bahdim dan BP. Wah, sampai sekarang masih Irfan Bahdim? Ya, sekarang nggak begitu ngikutin sih, tapi ya suka sih sama Irfan Bahdim setiap dia main tuh ya, orangnya menarik, apalagi BP. BP tuh kayaknya legendary aja gitu, dari namanya udah legendary. Persija banget ya? Persija banget, anak Jakarta. Oke, tadi Mbak Samara bilang klub favoritnya Real Madrid ya? Alasannya apa? Ya nggak ada aja gitu klub yang begitu historis kayak Madrid. Bayangin dalam 3 tahun terakhir kita menang 3 Champions League, dan emang klub Madrid itu selalu punya orang-orang yang terbaik gitu. Dan gimana ya, historical aja gitu, nggak bisa dijelasin, saking ngefansnya tuh sangat historical. Ada Zidane, Figo dulu, sekarang ada Ronaldo, sekarang kita punya pemain muda yang keren-keren, ada Isco, ada Asensio dan lain-lain. Jadi emang ini memang klub terbaik dunia, udah susah lah ditandingin. Fans Barca minggir dulu. Sekarang ini kan udah bukan rahasia umum lagi kalau di Indonesia sedang marak-maraknya ada isu pengaturan skor yang justru melibatkan anggota PSSI sendiri dan bahkan wasit. Nah, ini tanggapan Mbak Samara bagaimana? Ya kalau menurut aku sih, siapapun jadi ketua PSSI itu sebenarnya kita tuh harus punya rekrutmen yang jelas sih sama ketua PSSI gitu. Karena yang sekarang terjadi dalam beberapa, kayaknya bukan zaman sekarang aja, dari zaman dulu kita tuh krisis kepercayaan sama PSSI dan nggak percaya bahwa PSSI itu bisa membawa sepak bola kita ke next level yang setara dengan negara-negara yang emang jago bolanya, let alone negara Eropa ya gitu ya. Jadi perlu rekrutmen yang jelas, kalau perlu wawancara deh tuh yang jelas ketua umum PSSI yang mau maju menjadi calon ketua umum PSSI, apa sih visi misi dia ngerti nggak sih soal manajemen sepak bola. Jangan-jangan cuma asal mau jadi ketua umum, dan jangan-jangan ketika jadi ketua umum dia memperdagangkan skor, kan itu yang bahaya. Jadi semua harus dimulai dari rekrutmen yang terbaik, ketua umum cari yang paling bagus, kita harus bikin secara transparan. Karena buat aku ya Mbak Fitri, harusnya Indonesia tuh punya pemain-pemain bola yang hebat juga. Kalau Brazil bisa nyetak Neymar, Brazil bisa nyetak Ronaldinho, Brazil bisa nyetak Roberto Carlos, kenapa Indonesia nggak bisa mencetak 1 orang Neymar atau 1 orang Messi, seorang Ronaldo? Kita punya banyak banget talent. Kalau kita punya ketua umum PSSI yang bagus, kita bisa punya scout-scout yang bagus yang mencari talent-talent yang selama ini terselubung di Indonesia. Setuju banget. Mantap, 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 mantap. Jadi Mbak Samara benar-benar... Iya, masa 260 juta nggak ada satupun orang kayak Messi. Atau minimal kayak Neymar deh. Masa nggak ada sih? Itu kan sebenarnya talent itu kan harus di-nurture kan? Jadi ini kan banyak netizen yang menyalahkan PSSI. Kira-kira kayak seperti coach atau pemain tuh harus dibenahi juga atau? Karena kan rata-rata orang bilangnya wah PSSI beginilah, begitulah, sepertinya PSSI yang negatif, bukan dari coach atau pemain. Ini sebenarnya harus kayaknya rombak semuanya. Apa PSSI aja, pemerintah, atau dari masyarakat juga yang menonton, supporternya juga? Iya sih, menurut aku sih lagi-lagi PSSI juga harus dirombak sih, karena dia tuh akarnya gitu. Kalau misalnya PSSI-nya sendiri nggak bersih, susah kita mau dapetin pemain yang terbaik, mau dapetin coach terbaik. Sebenarnya kalau kita lihat Indonesia saat ini, bagus kok. Kayak beberapa tahun lalu aku lihat U19, itu zamannya keren-kerennya U19 banget ya kan. Kayak tahun berapa sih itu? Tahun-tahun 2012-an atau 2013 gitu. Itu keren-kerennya U19, bahkan aku sampai ngeliat gila nih, bukan karena ngefans sama Barcelona ya, tapi mainnya tuh rada-rada tiki-taka gitu. Kenapa kita nggak bisa develop itu? Berarti kan ada yang salah. Apa yang salah? Nggak tahu. Apakah ada match fixing di situ? Apakah orang-orang itu nggak diberikan latihan yang lebih baik dan lain-lain? Itu berarti ada yang salah. Jadi kita benerin dulu deh akarnya yang menjadi masalah. Kalau kita benerin akarnya, mudah-mudahan semua juga jadi lebih baik. Betul juga sih. Tapi kalau menurut Neng juga dari coachnya dan pemainnya juga sendiri, jangan sampai mau diatur lah ya, paham lah ya, atur maksudnya. Dan juga buat untuk supporter, jadilah supporter penonton yang baik, jangan main asal-asal lempar-lempar. Itu juga kan mengganggu konsentrasi pemain. Jadi pemain juga kalau udah ribut-ribut, penonton ribut, sportivitas penting. Ya, sportivitas. Jangan di laser-laser. Nah, jangan laser-laser. Ya, ntar kan itu mengganggu konsentrasi pemain juga kan. Jadi nggak cuma dari PSSI, tapi dari semua kalangan, dari supporter, pemain, coach, sampai PSSI juga harus diintrospeksi lah. Iya, setuju. Nah, untuk Asian Games 2018 kemarin, Mbak Samara nonton nggak? Nonton dong. Nah, pelajaran apa yang Mbak Samara bisa ambil dari Asian Games 2018? Mungkin ini semua orang udah bilang ini, tapi ini emang yang berasa banget sih. Kayak waktu Asian Games 2018 itu tuh momen yang betul-betul menyatukan Indonesia banget. Pilihan politiknya beda, rasnya beda, keyakinannya beda. Tapi ketika kita masuk dalam stadion gitu ya,
kita ngelihat Indonesia main gitu, atlet kita wushu kayak, badminton kayak, bola kayak, macam-macam deh pokoknya, basket kayak, kita tuh langsung ngerasa bahwa kita sama-sama Indonesia, udah nggak penting lagi tuh semua, kita cuma mau Indonesia menang. Dan disitulah kayak kekuatan Indonesia. Kita beda-beda tapi kita sama-sama merasa sama-sama Indonesia. Bahkan untuk supporternya yang dari supporter berbagai klub juga bersatu ya untuk Iya, Indonesia. makanya ya? itu dia, itu keren banget untuk timnas Indonesia. Sebagai politisi muda, apa sih yang dilihat Mbak Samara dari kontribusi pemuda Indonesia untuk olahraga Indonesia? Ya, aku pikir sih kita tuh kayak menemukan semangat baru gitu ya, kayak orang-orang kayak Jonathan Christie gitu kan, Lindswell Cook dan lain-lain. Menurut aku mereka tuh adalah orang-orang yang memenangkan Indonesia, yang membanggakan Indonesia, dan bisa lebih banyak lagi sih. Jadi kita harus perjuangan kesejahteraan atlet, kita harus, kita tuh harus betul-betul menghargai apa yang mereka lakukan. Karena apa yang mereka lakukan tuh betul-betul pasti latihan, ya kan, kerja keras gitu. Dan kita harus hargai itu, karena ketika Lindswell Cook menang atau Jonathan Christie menang, yang kita ingat cuma satu, mereka bawa nama Indonesia. Kedepannya, apakah sepak bola Indonesia bisa lebih baik? Nah, menurut Mbak Samara ada nggak saran atau masukan agar sepak bola kita bisa berkembang, nggak cuma stuck di situ aja? Bisa sih, aku yakin banget masa depan Indonesia itu bakal lebih baik. Kayaknya sih kita juga harus menuntut lebih sih. Kita tahu kalau misalnya kita pergi ke stadion, kita dengerin siapa dulu, zaman dulu Pak Nurdin Halid out gitu kan, Nurdin out gitu kan, sekarang Edi out gitu. Tapi menurut aku dibanding kita hanya cuma Nurdin out atau Edi out, kita harus awasin nih kalau misalnya ada orang mau maju jadi ketua umum PSSI. Jangan udah jadi ketua umum aja, kita harus tuntut mereka begitu transparan. Mereka tuh visi misinya apa sih mau jadi ketua umum PSSI gitu kan? Mereka ngerti manajemen sepak bola nggak sih? Atau mereka tuh paham sepak bola nggak? Even jangan-jangan nggak pernah nonton bola gitu, nggak ngerti tentang tata aturan pertandingan sepak bola menjadi ketua umum PSSI. Jadi mesti itu sih, kita mesti tuntut lebih dari itu. Jadi sebuah gerakan yang betul-betul mengubah PSSI menjadi lembaga yang betul-betul transparan, yang bagus, yang meritokrasi. Oke. Mau tanya nih, kira-kira yang pejabat yang rangkap jabatan itu, kira-kira bisa itu baik nggak sih untuk menjalankan sepak bola Indonesia? Satu, jadi ketua umum PSSI itu susah. Dua, jadi gubernur Sumatera Utara banyak kerjaan. Jadi gimana caranya dua hal yang kerjaannya banyak itu mau dirangkap? Akhirnya dua-duanya nggak ada yang dikerjain tuh, jangan-jangan. Nggak tahu ya, maafin ya Pak Edi. Pokoknya intinya bukan cuma pemerintah, tapi dari semua kalangan juga harus introspeksi diri untuk menjadi agar sepak bola Indonesia bisa berkembang dan maju ya. Oke, selesai sudah interview, pertanyaan jawab dengan Mbak Samara. Kira-kira gimana? Bisa main futsal bareng? Kita harus main futsal terus, soalnya seru banget kalau main futsal sama Mbak Fitri. Oke, see you guys in next Neng Tanya.